Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Video kali ini ada Dr. Tiva CS, Roy Suryo juga ya ada di sini. Ini mengunjungi makamnya ibunda orang tua lebih tepatnya dari Pak Jokowi. Tapi ya sikap mereka ini benar-benar sudah apa ya? Bisa dibilang keterlaluan ya. Mungkin mereka datang nggak memberi salam juga. Terus di sana juga aduh, gimana ya? Sebenarnya aku tuh nggak mau ngangkat ini sih teman-teman. Soalnya ini udah menyangkut orang tua, terus udah almarhum gitu. Ya, kalau udah menyangkut masalah alam-alam lain tuh kayaknya gimana gitu rasanya ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Di sini kita akan lihat reaksi dari teman-teman warganet ya. Termasuk aku juga geram juga sih ngelihatnya ya. Yang pastinya teman-teman neti juga pasti geram melihatnya. Secara kan apa ya, kuburan itu bukan tempat untuk main-main ya teman-teman. Bukan tempat untuk apa ya, untuk bercanda, untuk hal yang kayak lelucon-lelucon gitu ya. Oke, kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Hah? Sebentar. 46 1 40 kan? Itu 21 loh. 21 loh, dokter. Apa aku salah hitung apa dokter yang salah hitung? Oke, next. Lazim ya bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi muda sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan muda sekali. Sebentar, 61 43. Ini jadi hitung-hitung kita ya teman-teman. 11 kurang 3 kan dapat 8. 18. Kayaknya ini ya. Di tahun itu si laki-laki 21 tahun itu udah cukup ya. Terus perempuannya juga udah 18. Gimana sih ya mereka ngelihatnya? Itu kalau berdasarkan hitungan aku sih. Coba ketik-ketik di kolom komentar teman-teman. Ketika melahirkan Joko Widodo, jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada. Astaga, ini sudah keterlaluan banget sih kayak gini nih ya. Ibu sambung berarti kurang panjang. Apa sih? Aduh, kok geram ya gue. Ibu angkat ya gitu. Nah, Mohon kunci makam jangan dirusak. Nuh. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Mana sih tulisannya kok kita bisa? Yang terhormat kepada Roy Suryo CS, tindakan Anda itu sudah keterlaluan banget. Iya. Anda sudah mengusik makam keluarga Bapak Joko Widodo. Jadi di sini kelakuan Anda dan juga kawan-kawan Anda itu mengatasnamakan seolah-olah mencari keadilan, mencari fakta. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa tindakan Anda itu sudah sangat keterlaluan ya, sangat kurang ajar. Jadi mohon untuk aparat bertindak tegas dan pastinya menindak tegas mereka, Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Karena ini sudah tidak betul. Gila memang kelakuan Dr. Tiva dan Roy Suryo CS ini. Mereka sekarang justru mengusik makam keluarga Bapak Joko Widodo. Dan saya berharap untuk penegak hukum untuk segera bertindak menindak tegas mereka semua.
karena ini sudah sangat kurang ajar. Bagi saya ini memang sudah sangat keterlaluan ya. Untuk Dr. Tifa dan Roy Suryo CS yang memang makin kesini kelakuannya itu sudah semakin gila. Mereka seolah-olah mencari celah, mencari jalan untuk menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi saya harap semoga mereka cepat ditindak tegas untuk orang-orang gila ini ya. Tifa, wanita jalang. Saya bilang ya, kamu ya wanita jalang. Kamu gak ada bedanya dengan wanita-wanita yang di lokalisasi sana, pinggir jalan sana ya. Manusia murahan ya. Percuma kepalamu kau bungkus tuh ya. Tapi otakmu itu isinya kotoran ya, sampah. Di mana etikamu ya? Kau datang kayak gitu ke makam orang dengan narasi-narasi seperti itu ya. Terus kalian publikasikan kayak gini. Sekarang seandainya pun ya dengan narasimu ini Pak Jokowi bukan anaknya ibu itu, masalahnya di mana? Memangnya ada undang-undang yang melarang itu? Coba sebutkan undang-undangnya. Dasar wanita jalang ini. Sialan banget nih manusia satu ini nih. Ku ya dengan para netizen yang budiman dan yang terhormat, kita kok bisa orang gawe-gawe viti apa ya orang nongol videonya si tipu CS ku ya rombongan pokoknya mah wong rombongan udah gejekin kiki ya dengan sampai tekan kuburane almarhum mboke Bapak Jokowi gak diselidiki. Coba ari dudu wong edan, wong sinting, wong geblek, wong soak, wong stres, wong DGJ mah orang mungkin ya tekan kuburane wong sing wis langka di nih ora. Tulunglah Tenopi tawa Pak Purnomo sapabila sing ngangkut ODGJ kayak tulunglah gawanan ki wong telukin ki wong papatkin ki rombongan ki. Tifa ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Bapak Jokowi diurus, dikulik-kulik sampai yang meninggal pun dikulik, diteliti. Yang meninggal pun difitnah. Katanya bukan Bapak Jokowi. Tifa, kamu tuh punya otak apa enggak? Bisa kak enggak apa menghargai sedikit tuh? Itu makam. Iya. Dibuat guyonan kayak gitu sama si Roy. Iya itu. bener. Gimana? Adabmu di mana? Akhlakmu di mana ya Allah? Kok mereka nggak takut ya? Fitnah terus. Kerjaanmu cuma itu. Kamu nggak makan kalau nggak ngefitnah, kalau nggak jatuhin keluarga Pak Jokowi. Semua itu pasti ada balasannya, Tifa. Kamu kok nggak ada sadar-sadarnya? Masya, kapan ditangkap nih orang? Please deh. Astagfirullah. Ini orang mereka ini benar-benar sudah tidak beradab ini. Moral akhlaknya benar-benar hancur ini. Pakai jilbab muslim. Masa ngasih ngusik-ngusik orang yang sudah meninggal itu loh. Udah gitu nggak pakai otak lagi. Orang zaman dulu tuh biasa nikah umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Biasa orang nikah zaman dulu kayak gitu, goblok. Bener. Ini orang-orang ini nggak beradab nih. Pak Prabowo dan aparat ini benar-benar udah berlebay banget ini. Berlebihan banget ya. Udah nggak punya adab mereka ini, udah nggak punya otak ini. Ngusik-ngusik orang yang udah meninggal, pakai hipotesis, pakai ini menuduh orang ini bukan orang tuanya. Ya Allah ya Tuhan, ngapain kalian itu? Kalian tuh ngusik-ngusik orang gitu loh. Adab kalian di mana ini? Ilmuwan apa ini? Ilmuwan tai kucing ini. Masih ada aja orang yang percaya membela-bela mereka ini. Otaknya nggak waras semua ya, satu ini geng, orang Indonesia ini yang membela-bela mereka geng, Bang, ini. makanya di Muslim. didukung. Kalau kalian Muslim, ngusik-ngusik orang yang udah meninggal tuh apa itu loh? Udah nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya etika itu loh. Masih didukung juga sama si Rocky Gerung nih. Orang-orang kayak gini masih didukung oleh beberapa orang ini. Otak-otak nggak waras. Harus dimasukin ke penjara ini mereka ini. Masukin ke rumah sakit jiwa mereka ini. Masa ngulik-ngulik orang yang udah meninggal.
Lu berani nggak ngulik-ngulik tuh? Orang tuanya Prabowo, orang tuanya SBY, orang tuanya Megawati, lu ulik-ulik semua tuh. Nggak akan berani sih bang. Gus Dur lu ulik semua, kuburannya dan sebagainya, orang tuanya nikah tahun berapa, melahirkan tahun berapa. Masya Allah, tobat mereka ini. Kalau seandainya masyarakat muslim yang bela Jokowi atau masyarakat yang ini mau mendoakan yang jelek-jelek, pasti mereka udah mendoakan kalian ini supaya dikasih azab yang paling pedih sama Allah di dunia ini. Ngapain ngulik-ngulik sampai ke situ? Ijazah yuk, ijazah aja. Sampai ngulik sampai orang tua mereka yang udah meninggal, ya Allah. Orang tua Pak Jokowi udah meninggal masih diulik-ulik, ya Allah, ya Allah. Ngaku muslim lagi, mencari-cari kebenaran. Kebenaran apa yang kalian cari? Mau sampai ke akhirat kalian cari nanti. Nanti kalian akhirat tanya tuh sama malaikat sana, sama Tuhan di balik di akhirat tuh. Sedeng orang. Sedeng. Goblok. Tifa. Bapaknya kelahiran tahun 40. Tahun 61 punya anak, Pak Jokowi. Umurnya piro Fatifah? 20 apa 21 tahun. Piye wis pas nek kanggo wong lanang duwe anak. Kan? Apalagi itu orang desa. Ibundane Pak Jokowi lahir tahun 43. Tahun 61 punya anak. Umurnya piro? Kurang lebih 17 atau 18 tahun. Wih lumrah. Wajar. Punya anak pertama. Ya ampun. Sampai kalian tuh loh, adabmu tuh sangat, aduh ya ampun, ning dengkul apa ning ini, aduh ning ini sikil mungkin kali ya. Karena begitu sangat menjijikkan yang kalian lakukan itu. Tidak ada terhormatnya sama sekali ya. Orang yang sudah meninggal, kedua orang tua Pak Jokowi yang udah meninggal, kalian sampai ya ampun begitu teganya mengatakan itu bukan orang tuanya Pak Jokowi. Otakmu tuh lo mikir mungkin yang di Fatifah. Hati nuranimu harus mati popi. Udah tumpul kamu. Kalian tuh sudah bukan manusia lagi. Semakin kesini tuh memang watakan itu mendekati mata arani op sing sak kasar-kasare. Ya ampun. Sabar kak. Ya itu kalian tuh semua tidak pantas disebut manusia, itu sudah tidak pantas lagi karena tidak punya hati nurani dan kalian tuh tidak punya adab, tidak punya hormat sama sekali. Kalau kata Bu Irma manusia kardus kak. Orang sudah meninggal ya, kalian cari-cari kesalahan gitu. Ya ampun tumpul tenan ya, hati nuranimu tuh sudah mati. Silakanlah netizen komentar ini. Orang sing ngaku-ngaku pinter berpendidikan tapi kelakuannya bosok. Ya kui gerombolane Roy Suryo, Tifa, Rismon. Wes klop manusia-manusia sampah. Pantasnya dibuang jauh-jauh dari Indonesia. Ini manusia-manusia ini yang biarkan orang-orang ini sebebas ya? kehendak mereka sendiri. Kok kayak anjing ya? Ini kelihatan sekali kalau mereka ini bukannya mau cari kebenaran, tapi mereka menutupi rasa sakit hati mereka atau kebencian mereka kepada Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa itu kebenaran. Contohnya saja mereka gugat Pak Jokowi masalah ijazah. Itu bukan untuk mencari kebenaran lagi, karena buktinya ini nih, sampai-sampai makam orang tuanya Pak Jokowi juga didatangi, terus ditelusuri juga soal umur mereka di saat menikah dan punya anak atau melahirkan Pak Jokowi ya. Kira-kira kalian itu peneliti apa? Kalau memang kalian mau teliti ijazah, ya fokus di ijazah. Kalau memang itu kalian merasa kebenaran yang kalian cari tentang ijazah, ya fokus di ijazah. Kok ini merambat kemana-mana? Iya. Kalian binatang atau manusia? Kalian ini cari panggung sekali. Kami sementara ini lagi tunggu kebenaran soal ijazah Pak Jokowi yang kalian tuduh palsu itu. Bener. Ya. Tapi tidak juga harus kalian merambat ke
Nakam ya. keluarganya Pak Jokowi sampai ke orang tua yang sudah almarhum almarhumah. Itu kan gila, itu kan goblok namanya itu. Bener. Untuk apa juga gitu? Kalau intelektual kalian bermain karena kalian orang bersekolah, ya seharusnya cukup ijazah. Tidak usah ungkit lagi kemana-mana. Tapi ini karena ada kebencian atau ada yang menunggangi semua bener. ini. Ya, Karena ada kebencian ya, rasa ketidaksukaan. kalian itu hanya diperalat. Kalian itu sebagai pion yang didorong maju untuk buat ulah di negeri ini. Untuk bapak-bapak polisi, tolong masalah seperti ini, karena Pak Jokowi mau baik buruknya bagaimanapun tetap pernah menjadi kepala negara. Ya, jadi kalau memang Pak Jokowi salahnya di mana, punya pelanggaran hukum di mana, silahkan dicari pelanggaran hukumnya. Tetapi kalau sudah mengusik sampai kepada keluarga, bahkan keluarganya yang sudah meninggal kayak begini, ini tidak boleh ditolerir lagi. Jadi Tidak ini bisa hal ya. yang sangat apa ya, sangat buat geram ya, sangat bikin geram, karena ini nanti bikin gaduh. Ini video ini saya posting nanti pasti ada kelompok-kelompok mereka yang nyerang saya ini. Tapi saya tidak peduli. Kalau soal ijazahnya Pak Jokowi mereka mau cari kebenaran, itu saya tidak mau komentar terlalu banyak soal itu, karena itu haknya mereka. Ya, itu terserah dari mereka. Tapi kalau mengusik sampai kepada keluarga seperti ini, siapa juga yang mau? Kalau saya di posisi itu pun saya tidak akan mau, saya tidak akan terima. Ya, jadi untuk bapak-bapak polisi atau para petugas kepolisian, tolong diusut kasus ini. Jangan sampai masyarakat yang cinta kepada Pak Jokowi geram dan melakukan aksi. Oke, itu saja. Bye-bye. Tifa, Roy Suryo, Refli Harun. Apa yang ada di otak kalian itu tai kah? Masa orang sudah meninggal ibundanya Pak Jokowi, tega kalian bilang, dipertanyakan? Memang kalian ini betul-betul manusia tidak punya akhlak memang. Biadab, manusia biadab. Ya. Kamu tahu ya, zaman dahulu umur 18 tahun itu orang menikah itu sudah biasa. Dan itu pun terjadi sampai sekarang ini. Sudah dianggap ini ya, dewasa ya. Goblok kau ya. Usia menikah. Memang provokator, binatang memang. Orang sudah mati, kau pertanyakan. Memang sudah kamu orang ini manusia yang paling goblok di Indonesia ini. Tidak ada kerjaan memang, dasar. Masih terhormat lonte itu Tifa daripada kau itu. Lonte itu dibayar, dipakai orang, dibayar, selesai. Tapi kau itu betul-betul otakmu bejat memang. Walah, ini udah keterlaluan ini. Sebelumnya kasus ijazah palsu gini itu udah biasa. Ini udah keterlaluan, mengungkit-ungkit sampai orang tua, anjir. Masa orang tuanya udah meninggal tetap aja diungkit-ungkit. Ibu kandungnya bukan. Masa Allah, gerombolan ini. Ya Allah, kalau aku jadi Pak Jokowi udah itu habis tuh orangnya tenan. Tak parahnya tak jak gelut. Sumpah. Saknore Pak Jokowi rek. Nggak ada yang nggak geram ya melihat tingkah laku dari Dr. Tifa CS, apalagi tadi Roy Suryo dijadikan guyonan gitu loh. Ya, dibilangnya ya Dr. Tifa mengatakan bahwa itu bukan ibu kandungnya Pak Jokowi. Terus tadi
umurnya berarti 19 tahun ya. 19 tahun, kayaknya hitungannya salah deh. Sekitar 20 atau 21 gitu lah. Terus kalau untuk yang ibundanya sekitar 18 tahun gitu. Kalau di tahun itu ya, umur-umur segitu untuk menikah itu udah apa ya, menjadi hal yang wajar dan sangat-sangat wajar. Bahkan ada yang di bawah itu. Ya beda dengan kita sekarang. Cuman gimana ya, kalau dilihat mereka-mereka ini katanya memang orang-orang intelektual, tapi kok untuk masalah hal seperti itu aja mereka kayak nggak bisa mikirnya gitu. Aduh, padahal mereka sering main asumsi ya. Tapi untuk hal yang ini enggak. Dan parahnya ya, kok sampai ke almarhum dari ibunda, dari orang tuanya Pak Jokowi itu diusik gitu loh. Mereka ke makam bukannya bertingkah sopan atau bertutur kata yang baik, tapi malah ya seperti itu ya. Aduh, sebenarnya nggak pengen sih ngangkat ini, cuman geram juga sih ya. Oke, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!